Halo Sobat Kredit. Rabu malam pada September 2001, setelah berminggu-minggu menyelesaikan beberapa pesanan lukisan, rasa penat dan lelah erat merayapi tubuhku. Kondisi ini memaksa saya beristirahat lebih awal dibandingkan jam istirahat saya pada malam-malam biasanya. Saat kejadian ini berlangsung, saya masih aktif sebagai pelukis dan tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama beberapa teman. Pengalaman misterius ini dialami teman serumah saya, Darto. Menurut Darto, peristiwa ini melibatkan sosok yang sangat mirip saya. Rumah yang kami tempati bersama pada saat itu memiliki 2 lantai. Lantai bawah terdiri dari ruang tamu, 1 kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Lantai atas terdiri dari 2 kamar. 1 kamar biasa saya fungsikan sebagai studio lukis. 1 kamar lainnya sebagai tempat ibadah. Hanya ada 1 tangga naik di lantai bawah menuju atas. Tangga itu terletak di ruang tengah, sehingga bila kami dari ruang tamu hendak ke lantai atas, mesti melewati dulu ruang tengah, demikian pula sebaliknya. Karena kuatnya rasa lelah, sekitar pukul 21.30, saya sudah terlelap di salah satu sofa ranjang di ruang tamu. Entah kenapa, malam itu saya memilih untuk merebahkan tubuh di ruang tamu, bukan di kamar tidur seperti biasanya. Sementara itu, teman saya Darto pada waktu yang hampir bersamaan berada di ruang tengah sedang menonton tayangan televisi. Menjelang pukul 12:30 malam, Darto hendak menunaikan ibadah malam. Setelah membersihkan tubuh di kamar mandi, Darto pun beranjak ke lantai atas menuju ruang ibadah. Sebelum memasuki ruang ibadah, Darto menyempatkan diri menengok ke kamar yang biasa saya fungsikan untuk melukis. Kebetulan, malam itu Darto melihat pintu kamar terbuka dan lampunya menyala terang. Apa yang dilihat Darto di kamar lukis bukanlah pemandangan yang baru atau bahkan aneh. Dia melihat saya asik melukis di depan sebidang kanvas. Dia yang dapat mengingat betul, saat melongo ke kamar lukis, dia melihat saya tersenyum aneh kepadanya. Beberapa saat berlalu, Darto pun selesai beribadah malam. Dia pun beranjak keluar dan bermaksud beristirahat di kamar bawah. Sebelum melangkah turun melalui tangga, dia kembali menyempatkan diri menengok sesaat ke kamar tempat saya biasa melukis. Di dalam kamar lukis tersebut, Darto masih melihat saya yang semakin larut memainkan kuas di atas kanvas. Setelah menuruni tangga, tiba-tiba ada semacam dorongan aneh yang membuatnya untuk tidak langsung melangkah ke kamar tidur di ruang bawah. Pikirannya seperti ingin melangkah sesaat ke ruang tamu. Darto pun melangkah ke ruang tamu mengikuti pikirannya. Tapi, apa yang didapati Darto sungguh membuat tubuhnya lemas lungai. Keringat dingin mengucur dan rasanya gemetar tak lagi mampu ditahan. Mengapa? Karena apa yang dipandang adalah sesuatu yang nyaris membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia melihat tubuh saya yang sedang tertidur pulas di atas sofa ranjang di ruang tamu. Hanya ada satu pernyataan dalam benak Darto yang muncul kala itu.
kalau saya melihat Eko tertidur pulas di ruang tamu? Lalu siapa yang tadi melukis di lantai atas? Beberapa saat kemudian, Darto memberanikan diri membangunkan saya yang masih tertidur pulas. Dengan tubuh gemetar, ia menceritakan kejadian yang baru saja dilihatnya di ruang lukis lantai atas. Setelah mendengar cerita Darto, kami berdua bergegas ke lantai atas. Kamar lukis itu kosong, tidak ada seorang pun di sana. Sejak saat itu, saya dan Darto sering tidur bersamaan karena takut hal seperti itu terjadi lagi pada kita. Nah, itulah sebuah cerita tentang sosok mirip teman. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.